Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku yang Bapak banggakan, khususnya kelas 5. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi tema 5, muatan bahasa Indonesia di kelas 5. Untuk yang pertama, Bapak akan menyampaikan mengenai teks non-fiksi. Pengertiannya adalah teks yang isinya bukan hasil imajinasi, melainkan berdasarkan fakta dan kenyataan. Dalam setiap teks non-fiksi terdapat informasi penting. Informasi penting tersebut dapat ditemukan dengan menentukan pokok pikiran. Nah, kalian tahu apa yang dimaksud dengan pikiran pokok atau pokok pikiran? Pikiran pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf. Jadi pikiran pokok disebut juga dengan pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Nah, baiklah anak-anak, akan Bapak sampaikan yakni di mana letak pikiran atau pokok pikiran dalam suatu paragraf. Nah, untuk pokok pikiran yang berada di awal paragraf itu disebut dengan deduktif. Sedangkan yang berada di akhir itu disebut induktif. Sedangkan pokok pikiran dalam paragraf yang letaknya di awal dan di akhir itu dinamakan deduktif, induktif atau campuran. Bagaimana anak-anak untuk langkah-langkah menemukan pokok pikiran? Yakni Bapak menyampaikan ada 3. Yang pertama, membaca keseluruhan teks. Yang kedua, memahami teks atau isi teks bacaan. Dan yang ketiga, mencatat ide pokok bacaan yang terdapat dalam kalimat inti. Ide pokok dapat dikembangkan menjadi kalimat utama. Kalimat-kalimat utama tersebut dapat dikembangkan pula menjadi sebuah paragraf. Berikut cara mengembangkan ide pokok dari teks yang disajikan, yakni ada 4. Jadi saya garis bawahi mengembangkan ide pokok dari teks yang disajikan. Yang pertama, membaca teks non-fiksi dengan seksama. Kemudian yang kedua, menentukan ide pokok dari teks non-fiksi. Yang ketiga, membuat kalimat baru yang berisi ide pokok menggunakan bahasa sendiri. Nah, ini yang terakhir adalah menggunakan diksi atau pilihan kata dan ejaan yang tepat saat mengembangkan ide pokok menjadi kalimat-kalimat utama. Untuk menulis karangan non-fiksi dari ide pokok teks harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut, yakni ada 7. Yang pertama, menentukan topik yang akan dikembangkan menjadi sebuah teks. Yang kedua, membuat daftar kosakata sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan topik yang diangkat. Yang ketiga, menuliskan ide-ide pokok berdasarkan kosakata yang telah ditentukan. Yang keempat, membuat kalimat utama dengan mengembangkan ide pokok. Yang kelima, mencari informasi tambahan dari berbagai sumber. Yang keenam, membuat kalimat pendukung. Dan yang terakhir, menyusun kalimat utama dan kalimat penjelas sesuai urutan agar menjadi sebuah paragraf yang padu. Selanjutnya kita akan Bapak akan sampaikan ringkasan. Apakah yang dimaksud dengan ringkasan? Ringkasan adalah penyajian karangan yang panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif dari teks aslinya, yakni non-fiksi. Ada 4 langkah menyusun ringkasan teks non-fiksi. Ini perlu diperhatikan anak-anak. Yang pertama, membaca naskah aslinya secara seksama. Yang kedua, mencatat gagasan utama setiap paragraf. Yang ketiga, menceritakan gagasan utama dengan menggunakan kata-kata sendiri.
Dan yang terakhir atau keempat, memperhatikan tanda baca dan penggunaan huruf kapital yang tepat. Nah, sekarang kita akan lanjut ke peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu cara mencatat kreatif dan efektif yang disajikan secara ringkas. Peta pikiran biasanya dibuat menyerupai cabang pohon. Dengan peta pikiran memudahkan kita untuk memetakan informasi pada teks. Kita lanjut mengenai peta pikiran. Peta pikiran yang sudah dibuat dapat dipresentasikan secara lisan di depan kelas. Ada 4 hal yang diperhatikan saat presentasi. Yang pertama, sikap tubuh. Usahakan saat presentasi posisi tubuh tegak. Yang kedua, kontak mata. yakni saat presentasi lakukan kontak mata dengan pendengar. Yang ketiga, penggunaan lafal dan intonasi yang jelas. Dan yang terakhir, yang keempat, pemilihan kata atau diksi yang digunakan harus tepat dan santun. Begitulah penjelasan mengenai materi muatan bahasa Indonesia kelas 5. Semoga bermanfaat bagi anak-anak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.